Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Selamat siang ya buat teman-teman pecinta alat berburu ikan ya. Kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja sih yang digunakan buat teman-teman untuk berburu ikan ya. Jadi di sini saya akan mereview ya, saya punya produk di sini. Ini adalah produk saya, yaitu alat berburu ikan ya. Salah satunya adalah ini, kita mulai dari sungai ya. Ini adalah panah sungai ya, panah sungai, panah muara ya. Ini yang kita gunakan ya. Yang ini biasanya teman-teman menggunakan 30 cm ya, panjangnya 30 cm sampai 50 cm. Ini buat panah sungai ya. Apa saja sih perbedaannya? Jadi perbedaannya dengan panah laut ya, panah siang malam. Pertama, panah sungai ini menggunakan karet kecil ya. Biasanya menggunakan karet 10 atau karet 12, itu panah sungai. Yang kedua, dia menggunakan sapnya ini 4,5 ya, atau 5 mili ya. Jadi busur panahnya ini menggunakan stainless kecil ya. Beda lagi dengan panah laut, itu perbedaannya ya. Ya, seperti ini panah 50 cm buat sungai ya, buat muara ya. Jadi bedanya panah sungai itu menggunakan sap. Busur panahnya itu 4,5 atau 5 mili. Jadi kecil ya. Karena untuk ikan-ikan sungai, untuk ikan kecil seperti itu. Kemudian yang kedua, panah kompresor. Nah, ini panah kompresor teman-teman ya. Jadi ini panjangnya sekitar 70 cm teman-teman ya. Jadi kenapa dinamakan panah kompresor? Karena panah ini digunakan di kedalaman ya, menggunakan alat kompresor. Nah, jadi panah ini tidak menggunakan tali ya, tidak menggunakan tali, atau panah ini busurnya tidak terlepas ya. Jadi panah ini hanya digunakan untuk ikan kedalaman sekitar 70 sampai 100 meter dengan menggunakan alat kompresor. Dan panah ini tidak menggunakan tali seperti panah biasanya ya. Kemudian dia punya karet, dia menggunakan karet yang elastis saja, yang 10 mili atau 12 mili ya. Dan dia panah karetnya cuma satu saja seperti ini. Atau biasanya menggunakan karet pipih bisa ya, hanya ditarik saja dan dia lentur saja. Jadi panah ini tidak menggunakan karet besar atau tidak menggunakan tali ya, karena busurnya ini tidak terlepas, hanya begini saja. Jadi ini untuk menembak ikan kedalaman, ikan tidur lah. Nah, jadi busurnya ini tidak terlepas, hanya sebatas ini saja. Kemudian pasang dipasang talinya, tinggal diginiin saja, dikunci, ditembakkan, sama begitu dapat ikan baru. Jadi dia tidak terlepas teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau pasang talinya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi talinya tidak pernah karetnya tidak pernah terlepas, dan busurnya juga tidak pernah terlepas dia. Nah, jadi seperti ini. Jadi karetnya udah tinggal begini aja, tinggal dipasang aja. Nah, jadi kalau ditembakkan tang begitu, lagi ditarik. Nah, seperti itu. Ini namanya panah kompresor. Biasanya digunakan untuk para nelayan ya, yang menggunakan alat kompresor sebagai membantu pernapasan. Bisa juga untuk menembak lobster dan lain-lain ya. Ini namanya panah kompresor teman-teman ya. Simple sekali. Oh ya, untuk busurnya menggunakan 6,3 mili ya, stainless 6,3 mili. Karetnya cuma satu biji saja, karet 12 mili ya, karet 12 mili. Baik, yang kemudian panah malam ya.
Kenapa dikatakan panah malam? Ini panah malam ini biasanya ukuran 60, 70, 80, 90. Itu biasanya ya. Biasanya sih teman-teman menggunakan 60, 70 itu buat malam. Karena dia menembak ikan-ikan dekat. Sama seperti kompresor, cuma bedanya kompresor ini tidak menggunakan tali dan ikan kedalaman. Ini panah malam ya. Ini panjangnya 70 cm, double karet pakai tali ya. Kemudian sapnya 6,3 mili. Ya, ini panah malam. Kenapa dikatakan panah malam? Karena digunakan di malam hari ketika ikan lagi tidur. Nah, jadi jarak tembaknya jarak dekat gitu. Ya, itu panah malam. Yang ini 70 cm ya. Kemudian lanjut, ini panah siang teman-teman ya. Nah, panah siang itu kisarannya 90 ya, 90, 100, 120, 104, 40. Nah, ini yang 90 cm ya. Ini buat panah malam. Jaraknya ya lumayan jauh gitu ya. Antara 4 sampai 5 meter. Itu karena dia menggunakan talinya juga, talinya panjang seperti itu. Jadi dia biasanya panah siang itu digunakan untuk siang hari ya, ketika ikan lagi liar ya. Seperti ini. Ini biasanya stainless, ada yang baja bintik, ada yang stainless, macam-macam ya. Biasanya ada yang menggunakan 7 mili, 8 mili, sampai 6,3 mili. Itu sapnya ya. Ini panah siang, sorry. Kemudian apa lagi ya buat berburu ikan? Kita ngopi dulu guys. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Nah, ini unit saya, alat saya yang terbaru. Ini namanya Slingshot Ripple ya. Jadi Slingshot Ripple ini digunakan dari atas ya. Ikan mengambang menggunakan ini, terdiri dari rel ya. Karet bisa menggunakan karet 4,5, 5 mili, 7 mili bisa. Tergantung mata panahnya ukuran berapa. Kalau 4,5 bisa pakai jeruji, bisa pakai paku cor. Bisa juga pakai yang pabrikan ya. Kalau yang pabrikan saya sarankan pakai yang 5 mili biar jos ya. Nah, ada relnya, ini ada framenya di sini. Kemudian ini handle-nya. Kemudian ini sebagai penyangga ya. Jadi penyangga biar tidak getar. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal dimasukin ke sini ya. Nah, jadi di sini begini. Jadi cara menggunanya seperti ini. Alat ini saya sarankan buat teman-teman yang takut menggunakan ketapel. Yang takut kena tangan yang menggunakan ketapel. Ya, saya sarankan menggunakan Slingshot Rifle ini. Ini sangat simple ya, tapi powerful. Ya. Kemudian jangan lupa kalau menggunakan Slingshot Rifle ini, jangan lupa jangan pernah lupa ya untuk membuka kuncian daripada rel ini. Pastikan kunciannya terbuka ya. Jangan sampai off ya, itu. Nah, jadi sangat simpel sekali cara menggunakannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini terkunci, teman-teman. Tinggal kita tekan tombolnya. Tekan tombolnya, kita pastikan ini terbuka. Nah, ini berarti sudah terbuka nih. Nah, jadi cara menggunakannya seperti ini. Ya. Ada seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Ada ikan, tinggal dilepaskan ini, maka akan terbawa lari. Ya. Sama seperti ketapel juga, cuman bedanya dia ini namanya Slingshot Rifle dan bentuknya seperti ini. Ya, ini unit saya. Oke. Ini Slingshot Rifle ini dari atas. Apa bedanya dengan crossbow? Nah, jadi ada juga namanya crossbow, teman-teman ya. Jadi crossbow itu apa bedanya? Kalau crossbow itu dia menggunakan pelatuk. Ya, itu bedanya, teman-teman. Pelatuk, kemudian karetnya ada yang menggunakan karet 14, karet 16, karet 12, macam-macam. Bentuknya juga beda, ya. Kalau dia crossbow dia biasanya pakai sayap dia. Pakai sayap. Dia pakai red dot ada, kemudian dia pakai handle, sama seperti spear gun dia.
cuman bedanya dari atas dan jaraknya jauh juga ya. Kemudian dia kadang menggunakan rel, ada juga pakai manual gulungan ya. Itu yang crossbow teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, ini teman-teman mungkin pernah tahu ini ya, ketapel. Ini ketapel ikan ya. Jadi ini ketapel ikan termasuk yang ekstrim ini ya. Ini termasuk yang ekstrim. Ini ketapel ikan ya. Ini sudah populer ya. Itu untuk berburu ikan dari atas ya. Jadi ketapel ikan ini dari atas pohon, dari atas tembok ya. Ini dan jaraknya jarak jauh juga bisa ya. Kemudian mata panah dari apa? Bisa dari jeruji, bisa dari paku cor, bisa dari paku spring bed ya, macam-macam ya. Bisa yang pabrikan juga bisa, tergantung teman-teman ya. Ini ketapel ya, ketapel ikan. Oke. Nah, jadi itu saja sih teman-teman, alat buat berburu ikan. Pertama, panah siang, panah malam ya, panah sungai yang digunakan di sungai atau muara. Panahnya kecil seperti ini. Kemudian panah kompresor itu digunakan di laut kedalaman 50 sampai 100 meter menggunakan alat kompresor ya. Jadi dia tidak menggunakan tali ya, tidak menggunakan tali, dia langsung ya. Itu panah kompresor. Kemudian panah malam ya. Ya ukurannya 50, 60 sampai 70, 80 itu panah malam. Digunakan ketika berburu ikan di malam hari ya. Ketika ikan lagi tertidur ya. Itu panah malam. Contohnya seperti ini. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian panah siang digunakan untuk berburu ikan di siang hari ketika ikan lagi liar ya, antara 90, 100, 120 sampai 140 cm ya. Nah, itu saja sih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar, insya Allah saya akan balas cepatnya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan atau apa seputar alat berburu ikan ya, silahkan langsung chat ya. Semoga bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.